Gaskan lagi bosku. Bab 65-66. CEO dingin dan gadis malang. Anaya bisa merasakan kemarahan pada diri suaminya itu. Saat sampai di dalam mobil, Anaya langsung memtigaluk sang suami begitu erat dan membenamkan wajahku di dada bidang Sean. Lah sungguh malu tadi permalukan oleh wanita parubaya yang bernama Indi itu. Anaya terisak membuat Sean makin menggetarkan rahangnya. Aku akan membuat perhitungan denganmu Indi, batin Sean mengusap punggung sang istri. Sayang, Mas. Aku tak memakai pelet apapun untuk memikatmu, sungguh, lirih Anaya melerai tigalukannya. Naya tatap aku. Anaya menatap mata sang suami yang membuatnya bahagia, karena banyak cinta untuknya di sana. Tak perlu pelet untuk membuatku jatuh cinta padamu. Tapi kecantikan alami dan hatimu yang membuatku menggilaimu sayang, ujar Sean menangkup pipi sang istri. Mas. Aku. Jangan dengar apa kata orang Naya. Biar orang berkata apa yang namun hati dan perasaanku milikmu selamanya, ujar Sean tersenyum tipis membuat pria itu makin tampan saja. Mas. Kamu tersenyum seperti itu membuatmu semakin tampan. Jadi jangan pernah tersenyum pada wanita lain seperti itu, ujar Anaya. Mulai posesif, goda Sean mencubit hidung Anaya. Aku serius Mas, kesal Anaya. Lia aku tahu. Bukankah kamu sering menjulukiku pria arogan bila berada di keramaian, ucap Sean. Lia. Kenapa aku bisa lupa ya? Jawab Anaya membuat Sena terkekeh geli. Aku tersenyum dan tertawa lepas hanya saat bersama denganmu Maihuni, ujar Sean mengecup punggung tangan Anaya dengan lembut. Mas. Besok makan malam dalam rangka apa sih? Tanya Anaya. Entahlah. Gak penting sebenarnya tapi karena ini permintaan kakek jadi kita harus menghargainya, jawab Sean. Pulang yuk Mas, ajak Anaya. Masih ada yang mau dibeli gak? Tanya Sean. Gak Mas. Yang di rumah masih banyak yang belum dipakai, jawab Anaya. Belanjalah berapapun yang kamu mau karena aku bekerja untuk kamu dan anak kita nantinya, ujar Sean melajukan kendaraannya. Gak Mas. Aku bukanlah wanita yang materialistis, jawab Anaya. Itulah yang membuatku makin mencintaimu Anaya Karenina, ujar Sean mengacak rambut sang istri. Tak lama mereka sampai di mansion, keduanya turun lalu memasuki hunian mewah alatas itu. Kak Naya shopping gak ngajak aku sih, ujar Sina yang sudah menunggu kedatangan kakak iparnya itu. Maaf Sina kakak juga diajak mama, jawab Anaya. Yah. Mama sih, kesal Sina. Kamu bisa belanja kapanpun Sina kenapa harus ikut istri kakak, ujar Sean dengan wajah datarnya. Cek. Pelit. Jawab Sina berlalu memasuki kamarnya. Mas. Biarkan sayang agar dia gak jadi gadis manja, ujar Sean membawa sang istri ke kamar mereka. Anaya hanya menggeleng karena sifat sang suami yang begitu dingin pada sang adik. Sesampainya di kamar Sean menyuruh sang istri untuk mandi lebih dahulu. Karena ia akan menelpon Morgan untuk melakukan sesuatu hal penting. Morgan. Ya Sean. Sean. Tarik beberapa aset kita di perusahaan Gunatama. Morgan. Baiklah. Klik. Sean tak peduli yang ia hancurkan adalah mertuanya sendiri. Toh mereka tak pernah menganggap Anaya bagian dari keluarga mereka. Sedikit bermain-main dengan keluarga itu membuatnya cukup senang. Kita lihat besok malam apakah masih bisa wanita itu menyombongkan dirinya. Gumam Sean tersenyum iblis. Tak lama pintu kamar mandi terbuka, pria itu memutar badannya melihat sang istri, yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk membalut tubuhnya.
Pria itu segera menghampiri sang istri dan memeluknya dari belakang. Mau menggodaku sayang? Liri Sean mengecup bahu polos Anaya dan menyesapnya meninggalkan jejak kemerahan di sana. Mas. Apa? Tangan pria itu makin bergerak N4 kal pada tubuh sang istri, begitu juga dengan B1 birnya. Mas. Goli, liri Anaya. Kamu makin asteris sayang. Sean langsung mengangkat tubuh sang istri dan membawanya ke atas ranjang. Mas, kamu belum mandi, ujar Anaya saat Sean telah mengungkungnya. Nanti juga akan mandi lagi sayang, ujar Sean langsung melu asteris B1 bir sang istri lalu menge dengan lembut. Mereka bersama mengarungi samudra cinta dan bersama menuju arwana. Keduanya mel-3 paskan semua 4 serat yang telah lama terpendam karena keempat-milan sang istri. Sean menyelimuti tubuh polos sang istri, karena Anaya telah terlelap karena ulahnya yang menggempur sang istri 2 jam lamanya. Maafkan aku sayang, lirih Sean mengtigaluk tubuh sang istri merapat pada tubuhnya lalu ikut terlelap. Di luar, Nyonya Anita baru saja pulang dari sesi shoppingnya dengan teman arisannya Fanny. Karena sang menantu telah dibawa kabur oleh anaknya. Mana cucu menantuku Anita? Tanya kakek alatas saat melihat menantunya itu memisahkan belanjaan untuk Anaya. Dicolik oleh cucumu tadi Dat, jawab Nyonya Anita. Maksudnya Sean. Tanda hubung. Ya Dat, tadi ada sedikit kejadian. Jadi Lola menghubungi Sean dan ya. Anak itu membawa istrinya entah kemana, jawab Nyonya Anita. Kejadian. Beo kakek alatas. Indi tadi menghi. Berani sekali wanita itu, geram kakek alatas. Aku yakin cucumu telah memberikan pelajaran untuk mereka Dat, jawab Nyonya Anita. Nyonya Anita meminta pelayan untuk membawa paper bag, untuk diletakkan di kamar anaknya. Tolong letakkan ini di kamar menantuku ya. Ujar Nyonya Anita pada salah satu pelayan. Maaf Nyonya, saat ini tuan muda dan nona muda sedang berada di kamar, jawab pelayan itu. Oh. Baiklah, biar nanti saja setelah mereka keluar, ucap Nyonya Anita. Ya Nyonya. Sementara di dalam kamar sepasang suami istri itu masih tidur dengan lelapnya dengan saling berpelukan. Mereka begitu kelelahan karena ritual ibadah halal yang mereka lakukan. Anaya tampak menggeliat dan membuka matanya. Lah disuguhi dengan pemandangan wajah tampan sang suami yang tertidur pulas. Wanita 4 mil itu tersenyum tipis, menikmati mahakarya Tuhan yang ada pada suaminya. Kamu sangat tampan Mas, pantasan banyak wanita dan gadis-gadis memujamu, lirih Anaya Meni 3 entuh hidung mancung sang suami. Ya Tuhan, aku makin mencintai ciptaanmu ini, gumam Anaya. Aku juga sayang, ucap Sean tiba-tiba. Mas, kamu udah bangun? Tanya Anaya tersipu malu karena ketahuan memuji sang suami. Baru saja sayang, jawab Sean membuka matanya lalu tersenyum tipis membuat pria itu semakin ramai menuruti Anaya. Anaya bergerak melepaskan dekapan tangan Sean pada tubuhnya. Mau kemana? Mandi Mas. Lengket semua ini, jawab Anaya. Namun pria itu tak mendengarkan ucapan sang istri, malah mempererat pelukannya. Biarkan begini dulu sayang, tubuh kamu buat aku nyaman, ucap Sean menyembunyikan wajahnya di ceruk leher sang istri. Anaya hanya pasrah membiarkan Sean bertindak sesukanya. Toh tubuhnya juga masih lemas dan lelah. Prianya itu begitu tak memberinya ampun sebelum ia terkulai lemas. Anaya kembali terlelap, begitu juga dengan Sean, dengan posisi Sean menyembunyikan wajahnya di leher sang istri. Bab 66. Sean tersenyum melihat sang istri tidur dengan pulasnya kembali. Lah baru saja terbangun dan membenarkan letak selimut Anaya.
Sean segera bangun dan melangkah menuju kamar mandi karena tubuhnya sangat lengket. Setelah 15 menit membersihkan diri, ia keluar dari kamar mandi. Pria itu masih mendapati sang istri yang masih tertidur. Sean segera berpakaian lalu melangkah keluar kamar untuk menemui kedua orang tuanya yang ia yakini sudah pulang. "Pak, ya Sean. Apa yang kamu lakukan pada perusahaan Gunatama?" cecar Papa Ferdian saat Sean menghampirinya di ruang keluarga. "Sedikit memberi peringatan Pak karena sudah berani mengusik dan membuat istriku menangis," jawab Sean tanpa bersalah lalu duduk di hadapan kedua orang tuanya itu. "Sean mana Naya?" tanya Nyonya Anita tak melihat menantunya keluar kamar. "Tidur Ma," jawab Sean. "Oh ya, itu paper bag berisi berlanjaan milik Naya, tolong kamu bawakan ya," ujar Mama Anita. "Ya Ma," jawab Sean. "Pa, Ma makan malam besok batalkan saja ya," ujar Sean. "Gak bisa Sean. Ini adalah rencana kakek kamu," jawab Papa Ferdian. "Aku gak mau istriku tertekan karena kehadiran istri dari Denny itu," ujar Sean. "Mama yakin dia gak akan bersikap seperti itu lagi, apalagi perusahaannya saat ini kacau balau karena ulahmu," jawab Nyonya Anita. "Harusnya dari dulu aku melakukannya Ma," balas Sean. Lalu apakah kamu akan menarik semua saham kita di perusahaan Gunatama?" tanya Papa Ferdian. "Tergantung kakek, yang ku tarik saat ini saham milikku di sana," jawab Sean. "Itu cukup membuatnya ketar-ketir karena saham kamu yang paling besar di sana," jawab Papa Ferdian yang menggeleng pelan. "Ya, itu balasan berani mengusik istriku," ujar Sean dengan wajah datar. "Kamu persis seperti kakekmu Sean. Semua sifatmu menurun dari beliau," ucap Papa Ferdian. "Aku kembali ke kamar dulu Ma, Pa, takut Anaya sudah bangun," ujar Sean menyambar paper bag yang tadi Nyonya Anita titipkan padanya. Setibanya di kamar, Sean tak menemukan istrinya. Lah tahu saat ini Anaya tengah berada di kamar mandi. Sean segera mengganti spray yang sudah kotor dengan yang baru. Setelah selesai ia mencarikan pakaian ganti yang nyaman untuk Anaya. Tak lama Anaya keluar dari kamar mandi memakai jubah mandinya. Wanita itu tersenyum melihat sang suami yang sudah kembali. "Dari mana Mas?" tanya Anaya. "Dari luar sayang, menemui Mama dan Papa." "Oh ya, itu paper bag kata Mama buat kamu," ujar. Sean menunjuk paper bag di atas nakas. "Makasih ya Mas," jawab Anaya. "Lia sayang. Ayo duduk, aku bantu mengeringkan rambut kamu," ucap Sean mendudukkan Anaya di depan meja rias. Dengan telaten Sean mengeringkan rambut sang istrinya. Anaya tersenyum memandangi wajah suaminya dari pantulan cermin. Lah kagum pada Sean yang selalu membuatnya merasa diratukan. "Selesai," ucap Sean. "Thanks you my husband," ucap Anaya tersenyum lebar. "You're welcome my wife," jawab Sean mengecup lembut kening sang istri. "Ayo pakai pakaian kamu dan setelah itu kita makan malam," ujar Sean. "Ya Mas," jawab Anaya melangkah menuju tempat tidur di mana pakaiannya telah disiapkan oleh Sean. Sean tersenyum memandangi sang istri yang sedang berpakaian. Anaya tak lagi malu jika berpakaian di hadapannya. "Yuk Mas. Udah lapar?" ujar Anaya menarik tangan sang suami. "Naya jangan lari. Ingat kamu lagi hamil sayang," ucap Sean menahan langkah sang istri. "Hehehehe maaf Mas. Aku lapar banget," jawab Anaya mengusap perut. "Tapi jangan lari-lari juga sayang," ujar Sean. Mereka ternyata sudah ditunggu oleh yang lainnya untuk makan malam. "Malam kakek, Mama, Papa," sapa Anaya dengan tersenyum tipis lalu duduk di sebelah mertuanya itu. "Malam juga Nak.
Ayo makan, pasti kamu lapar sekali, jawab Nyonya Anita. Liam Ma, balas Anaya. Semuanya makan dengan hikmat, hanya dentingan sendok yang terdengar. Sesekali Sean membantu Anaya mengupas kulit udang, agar sang istri mudah untuk memakannya. Pandangan itu tak luput dari tatapan Nyonya Anita yang tersenyum tipis. Anaknya begitu sangat perhatian dengan menantunya. Setelah selesai mereka berbincang ringan di ruang keluarga. Anaya hanya menjadi pendengar saja, karena ia tak mengerti dengan saham yang dibahas sang suami dengan kakek dan papa mertuanya. "Nay, bagaimana kamu mau cuti lebih awal atau daring?" tanya kakek pada cucu menantunya itu. "Kalau bisa daring aja kek," jawab Anaya. Menantu, tolong kamu urus semuanya di kampus," ucap kakek pada Nyonya Anita. "Dengan senang hati Dat," jawab Nyonya Anita. "Kamu yakin sayang?" tanya Sean mengelus rambut coklat milik Anaya dengan lembut. "Dijalani dulu Mas, nanti jika udah gak sanggup baru ambil cuti," jawab Anaya. "Baiklah. Yang penting kamu dan baby kita nyaman," balas Sean. "Ya Mas," timpal Anaya. "Naya, gaunnya udah kamu coba?" tanya Nyonya Anita. "Belum sempat Ma, nanti aku coba," jawab Anaya. "Ya sayang, tapi Mama yakin pas sama kamu," ucap Nyonya Anita dianggupi oleh Anaya. "Kek, makan malam besok apa tidak bisa dibatalkan saja," ucap Sean. "Tidak Sean. Semua sudah dalam rencana kakek," jawab kakek. "Tapi kakek harus memastikan Indi tidak lagi mengganggu istriku," ujar Sean menggenggam erat tangan sang istri. "Ya, akan kakek pastikan," jawab kakek alatas. Setelah cukup malam mereka memutuskan untuk beristirahat, merebahkan tubuh yang lelah seharian beraktivitas. Keesokan harinya Anaya merasa perutnya diaduk-aduk. Wanita itu segera berlari menuju kamar mandi menumpahkan semua isi perutnya. Sean yang dari tadi duduk memangku laptop, segera menghampiri sang istri saat mendengar suara Moon 4 dari kamar mandi. Pria itu segera memijit tengkuk Anaya untuk mengurangi rasa mual. "Masih mual?" tanya Sean membersihkan mulut Anaya tanpa rasa jijik. "Liam Mas. Perut aku gak enak banget," jawab Anaya yang tampak sudah lemas. "Kita ke dokter ya," ucap Sean membawa sang istri ke dalam pelukannya. "Liam Mas." Lirih Anaya di dalam pelukan sang suami yang membuatnya begitu tenang. Sean menggendong sang istri kembali ke kamar. Dengan hati-hati pria itu menurunkan Anaya di tempat tidur. "Sayang, jangan susahkan Mama," ucap Sean di depan perut Anaya. "Mas, ini sudah biasa terjadi pada wanita hamil," jawab Anaya mengelus rambut sang suami. "Tapi aku gak tega lihat kamu kayak gini demi mengandung anakku," ujar Sean menatap sendu Anaya. "Anakku juga Mas," ralat Anaya. "Ya, anak kita," balas Sean mengelus perut sang istri dengan begitu lembut. "Ayo siap-siap kita ke dokter sekarang," ujar Sean. "Nanti aja Mas, kamu kan harus ke kantor dulu," jawab Anaya. "Gak sayang, sekarang. Aku gak tenang ninggalin kamu kayak gini di rumah sebelum memastikan keadaan kalian berdua," ujar Sean. "Kamu pemaksa sekali Mas," keke Anaya lalu bangkit menuju lemari untuk mengambil pakaiannya. "Itu demi kamu dan calon anak kita sayang," jawab Sean membantu Anaya memakai gaunnya. "Sepertinya aku akan memesan beberapa gaun untukmu, karena gaun ini sudah sedikit sempit, pasti gak nyaman juga untuk kehamilan kamu," ujar Sean yang melihat perut istrinya yang mulai membuncit. "Ya Mas. Tapi gaun-gaun ini jangan dibuang ya. Nanti setelah aku melahirkan akan bisa dipakai lagi," jawab Anaya. "Ya sayangku," ujar Sean gemas dengan sang istri.
La tak menyangka wanita seperti Anaya, akan membuatnya benar-benar tunduk dan tak mampu berpaling lagi.